Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Bis Malam. Kita mulai saja ceritanya. Hujan turun seperti jarum-jarum kecil menusuk kulit malam itu. Jalan lintas provinsi yang biasanya ramai mendadak sunyi. Jam di layar ponsel Rizal menunjukkan pukul 00.41. Jaketnya sudah basah, sepatu menggenangi air, dan koper kecilnya mulai kotor oleh lumpur. Ia mengutuk dirinya sendiri karena kehabisan tiket bus di terminal, padahal ia harus sampai di rumah sebelum pagi demi operasi ayahnya. Kalau aku tidak cepat pulang, aku tidak akan pernah memaafkan diri sendiri, gumamnya, menggertakkan gigi menahan dingin. Di tengah gemuruh hujan, Rizal menatap setiap lampu kendaraan yang melintas, namun kebanyakan truk kargo yang tidak berhenti. Tidak ada tanda-tanda bus. Ia sempat berpikir untuk berjalan ke pos polisi di tikungan, tapi lututnya terlalu gemetar. Lalu, tiba-tiba suara mesin berat terdengar dari kejauhan. Cahaya lampu besar menembus hujan, mendekat cepat, lalu perlahan memperlambat laju tepat di depan Rizal. Bus itu tampak lusuh, catnya terkelupas, dan nomor trayeknya seperti tertutup jelaga. Mesin meraung seperti menahan beban yang tidak seharusnya. Pintu bus terbuka perlahan dengan bunyi logam berkarat. Rizal tertegun sebentar, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi pikirannya dipenuhi wajah sang ayah yang terbaring di rumah sakit, sehingga ia melangkah naik meskipun hatinya penuh ragu. Di dalam bus, udara lembab dan dingin seperti ruangan kosong yang lama tak dihuni. Cahaya redup dari lampu atap berkedip-kedip. Sekilas Rizal melihat para penumpang. Semuanya duduk membisu, pucat, tanpa reaksi seolah tidak benar-benar menyadari dunia. Seorang perempuan berwajah lonjong dengan senyum kaku yang tidak bergerak sedikit pun, menatap Rizal lama sekali sebelum bicara. Duduklah, sebelum terlambat. Nada suaranya pelan, tetapi entah kenapa terdengar seperti peringatan. Rizal mengangguk kikuk, lalu berjalan ke kursi baris belakang. Ia duduk di samping pemuda bertubuh gemuk yang langsung tersenyum canggung. "Hei," sapanya pelan, "gue Benny. Lo juga nggak dapet tiket di terminal ya?" Rizal terkejut. "Kok tahu? Bus ini biasanya ngangkut orang-orang yang kehabisan tiket. Yang naik dari pinggir jalan." Rizal menelan ludah. Ia ingin menanyakan maksud perkataan itu, tapi supir bus, seorang pria tua bermata sayu bernama Pak Idi, menginjak pedal gas mendadak, membuat seluruh penumpang tersentak. Bus melaju begitu cepat hingga pepohonan dan papan jalan hanya tampak sebagai garis kabur di luar jendela. "Gila, ngebut amat," gumam Rizal. Benny mengangguk gugup. "Udah biasa," katanya bus ini. Perkataan Benny terhenti karena jam di layar ponsel Rizal baru maju 6 menit, tetapi papan petunjuk di jalan menunjukkan jarak yang biasanya ditempuh 2 jam telah terlewati. Jantung Rizal berdetak cepat. Tidak masuk akal. Ia melihat sekeliling. Beberapa penumpang mulai tertidur, satu persatu, hampir bersamaan. Kepala terkulai, tubuh rileks tidak wajar. Di baris tengah, lelaki tua berwajah cekung mendadak membuka mata lebar-lebar dan meraih lengan Rizal dengan kekuatan tak terduga. Tangannya dingin seperti mayat. "Jangan tidur," bisiknya dengan suara serak penuh ketakutan. "Kalian yang tidak naik dari terminal, tidak boleh tidur. Kalau kalian tidur, kalian tidak akan bangun di sini." Sebelum Rizal sempat bertanya, kondektur muncul entah dari mana. Wajahnya tetap tersenyum namun matanya penuh kemarahan. "Pak Gondo," katanya. Begitu ia meletakkan tangan di bahu lelaki tua itu, tubuh Pak Gondo langsung melemah. Kepalanya tertunduk, dan ia tertidur seketika. Kondektur menatap Rizal tajam, seolah memperingatkan agar ia tidak bertanya lagi. Lalu ia berjalan kembali ke depan, langkahnya tanpa suara. Rizal gemetar hebat. Ia ingin berbicara dengan Benny, namun rasa kantuk aneh mulai menyerang. Kepala terasa berat, kelopak mata turun sendiri seperti diberi obat penenang. Suara mesin bus mendadak berubah menjadi dengungan monoton yang memabukkan. "Gue harus tetap melek," gumam Rizal sambil menampar pipinya sendiri. Namun rasa kantuk itu bukan sekedar kelelahan, lebih seperti tarikan paksa menuju tidur. Fokus pandangannya memudar. Suara brum mesin seperti meninabobokan. Nafas para penumpang terdengar serempak dan teratur seperti paduan suara kematian. Pandangan Rizal makin gelap. Sebelum semuanya lenyap, ia sempat melihat sekilas sosok perempuan di baris paling depan. Sita, satu-satunya yang masih terbangun.
Ia menatap lurus ke arah Rizal, tanpa ekspresi, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Lalu, kegelapan total menelan kesadarannya. Napasnya memburu seperti habis tenggelam. Ia mengusap wajahnya, memastikan dirinya masih hidup. Tenggorokannya kering, tubuh terasa sangat lemas, seolah ia tertidur selama berjam-jam. Namun ketika ia memeriksa ponsel, jam hanya bergeser 9 menit dari sebelum ia terlelap. Tetapi yang membuat tengkuknya merinding bukan waktu, melainkan pemandangan di luar jendela. Bus sedang melintasi gerbang kota Siluang, kota yang biasanya membutuhkan 3 jam perjalanan dari titik keberangkatan. Itu, nggak masuk akal, gumamnya, tatapannya tak lepas dari jendela. Asap putih tipis meliputi jalanan, seolah bus bergerak bukan di udara normal. Lampu jalan tampak seperti garis-garis panjang bercampur kabut. Dari sudut mata, Rizal melihat seseorang duduk tegak, menatap lurus ke arahnya. Sita. Perempuan yang ia lihat tepat sebelum gelap menelannya. "Kamu bangun cepat," ucapnya datar. Rizal menelan ludah. "Apa maksudmu?" "Biasanya orang butuh lebih lama untuk sadar," jawabnya tanpa melepas tatapan. "Tapi jangan puas dulu. Itu baru awal masalahnya." Sebelum Rizal sempat bertanya, suara di sampingnya terdengar. "Haduh, napas gue bau nggak?" Ternyata Benny juga terbangun, mengusap mulutnya dengan malu sambil tertawa kecil. Namun tawanya segera meredup ketika ia menatap jendela. "Kita udah sejauh ini?" bisiknya. Rizal mengangguk pelan. "Iya. Ini terlalu cepat." Benny menggigit bibir, wajahnya pucat. Ia lalu merapatkan jarak. "Lo tiduran juga tadi?" "Gue mimpi buruk." "Buruk banget." "Seperti ada orang manggil gue." Sebelum Benny selesai bicara, bus melambat lalu berhenti. Suara rem berdecit seperti logam diseret. Lampu dalam bus meredup. Suasana berubah seperti adegan pemakaman. Pintu otomatis terbuka dengan suara mendesing. Tidak ada halte, tidak ada terminal. Jalanan kosong. Gelap, meski begitu, tidak seorang ada perempuan berpakaian kantor berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke pintu dengan langkah kaku, tanpa menoleh atau menunjukkan emosi sedikit pun. Begitu melangkah keluar dari bus, pintu menutup, dan bus kembali melaju. Benny menoleh ke kursi yang tadi diduduki perempuan itu. Kosong. Tidak ada tas, tidak ada jejak keberadaan. Sita menghembuskan napas berat. Satu lagi, hilang. Nada suaranya serupa orang yang sudah pasrah dengan sebuah pola yang ia hafal dengan baik. "Kau ngomong apa?" tanya Rizal, mulai panik. Sita menatap keduanya seperti menilai apakah mereka cukup kuat untuk mendengar kebenaran. Setelah beberapa detik, ia bicara lirih. "Bus ini, bukan bus biasa. Kau sadar, kan? Perjalanan 3 jam ditempuh 10 menit. Tak ada terminal. Tak ada sopir cadangan. Tak ada kehidupan." Rizal dan Benny tak berkutik. Sita melanjutkan, "Pernah terjadi kecelakaan bus di jalur ini 12 tahun lalu. Bus terbakar di tikungan hutan Siluang. Semua penumpangnya tewas. Tidak ada satupun yang selamat." Rizal merasa jantungnya mengecil. Sita mendekat, suaranya hampir berbisik. "Tapi sampai sekarang, sebagian orang bersumpah melihat bus itu beroperasi pada malam-malam tertentu. Dan bus itu hanya menjemput penumpang yang tidak naik dari terminal." Kata-kata itu menghantam Rizal seperti palu. "Kau tahu ini, tapi kau tetap naik?" tanya Rizal dengan suara gemetar. Sita menoleh pelan ke arah jendela. "Aku sudah naik, jauh sebelum malam ini." Rizal hanya terdiam. Ada sesuatu di balik jawaban itu, sesuatu yang ia belum siap untuk pahami. Tiba-tiba, sambil menatap lurus, perempuan paling pucat yang duduk di deretan depan membuka mata. Mata itu kosong, tanpa kesejatian, seperti patung lilin yang diberi kehidupan. Bibirnya bergerak perlahan, tidak mengeluarkan suara, tapi Rizal dapat memahami gerakannya. Kecelakaan, bus ini sudah jatuh, semua penumpangnya sudah terbakar, menghitam dan mengelupas. Bekas sabuk pengaman membekas jelas seolah pernah menjerat tubuhnya secara fatal. Benny menjerit pelan dan menutupi wajahnya, tubuh gemetar. Sebelum siapapun sempat bicara, bus berhenti lagi. Tepat di ruang gelap tanpa tanda, tanpa nama. Pintu terbuka sendiri. Tak ada penumpang yang bergerak.
namun perlahan. Pak Gondo, lelaki tua yang sebelumnya memperingatkan Rizal, berdiri dengan wajah kosong, tatapan tidak lagi hidup. Ia berjalan keluar dari bus, seperti dikendalikan. Rizal ingin menahannya, tetapi tubuhnya membeku. Begitu Pak Gondo menghilang ke dalam kegelapan, pintu bus menutup keras. Dan kursi tempatnya duduk ini kosong. Semua terasa nyata, tapi juga seperti mimpi buruk yang tidak bisa diinterupsi. Suara mesin menggeram seperti binatang lapar saat bus melaju kembali. Rizal menggenggam sandaran kursi erat-erat. Sita menatap lurus ke depan. Benny menangis terisak tanpa suara. Tanpa peringatan, speaker bus menyala sendiri. Suara kondektur terdengar pelan namun jelas. Perjalanan masih panjang. Dan setiap tujuan, meminta penumpangnya. Hening mendadak turun. Tidak ada musik. Tidak ada suara manusia lain. Hanya bunyi mesin yang membawa mereka ke entah apa. Kali ini, tidak ada yang berani memejamkan mata. Jalanan tampak seperti kabur, bukan lagi pepohonan atau bangunan, tapi garis-garis gelap seolah mereka menembus ruang yang tidak seharusnya dilewati manusia. Di bagian depan, supir Paidi duduk tanpa bergerak, matanya menatap lurus seperti tidak berkedip sama sekali. Rizal, Sita, dan Benny duduk berdekatan. Ketiganya terjaga hanya karena rasa takut menahan mata mereka tetap terbuka. Kita harus cari cara buat turun, kata Benny pelan, suaranya pecah. Kalau kita nunggu sampai gilirannya kita yang hilang, gue gak mau kayak Pak Gondo, atau yang perempuan tadi. Sita balas menatapnya tajam, napasnya berat. Turun? Kau pikir bus ini mau menurunkan kita hanya karena kita ingin turun? Rizal mencoba mengatur pikirannya. Kau bilang tadi bus ini cuma menjemput penumpang yang gak naik dari terminal. Artinya, bus ini nyari orang. Bukan tujuan. Benar, jawab Sita. Dan selama masih belum mencapai tujuan terakhirnya, dia akan memastikan setiap kursi terisi. Benny menggeleng keras. Apa maksudnya tujuan terakhir? Sita menutup matanya sebentar sebelum menjawab, seperti memaksa dirinya menyebut kenyataan pahit yang paling ia benci. Bus ini akan berakhir di tempat kecelakaan terjadinya. Tempat semua penumpang dulu tewas terbakar. Tempat mereka masih menunggu. Benny memegangi rambutnya. Jadi kita bakal dibawa ke sana. Kita bakal mati di sana. Sita tidak menjawab, dan justru diamnya adalah jawaban paling menakutkan. Rizal merasa dingin merayap ke tulang belakangnya. Pikirannya berputar kacau. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa Sita tahu begitu banyak? Dan mengapa ia ada di bus ini jika ia sudah mengetahui semuanya? Kau terlihat terlalu tenang untuk orang yang terjebak, kata Rizal perlahan. Sita menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ada emosi yang terlihat di matanya. Sedih. Aku sudah langsung naik bus ini sebelumnya. Gimana maksud lo? Seperti, lo pernah nyaris mati sebelumnya? Tidak. Jawab Sita lirih. Aku sudah mati. Kata-kata itu seperti pisau dingin menyayat udara. Rizal hampir tertawa karena pikirannya menolak menerimanya. Kalau kau sudah mati, bagaimana kita bisa bicara sama kau sekarang? Sita menghela napas panjang. Suaranya pelan namun tegas. Aku salah satu korban kecelakaan 12 tahun lalu. Aku, salah satu penumpang bus ini. Aku terbakar bersama mereka. Mata Sita tampak berkaca-kaca. Tapi aku belum selesai. Aku tidak bisa pergi. Bukan karena aku ingin tetap di dunia, tapi karena aku tidak mau sampai ke tujuan terakhir. Aku menolak. Aku memberontak. Benny menutup mulutnya, matanya melebar penuh horor. Selama bertahun-tahun, lanjut Sita, aku tetap berada di bus ini. Aku terjebak di antara dunia hidup dan mati. Aku, satu-satunya yang belum menyerah. Rizal menahan napas. Ada hal lain yang tiba-tiba ia sadari. Jadi, semua penumpang yang hilang tadi, mereka bukan benar-benar turun. Mereka kembali ke tempat mereka mati? Sita mengangguk. Ya. Mereka kembali ke akhir mereka masing-masing. Begitu mereka mencapai waktu kematiannya, bus menagih mereka. Suara speaker bus mendadak menyala, menggelegar. Tujuan berikutnya, memanggil. Lampu bus meredup menjadi merah darah.
Udara berubah menjadi panas seperti oven raksasa. Benny semakin ketakutan dan menunduk sambil menangis. Gue gak mau mati, gue gak mau, gue bahkan belum membales chat pacar gue tadi. Tepat saat itu, kondektur muncul di lorong, berjalan pelan ke arah penumpang. Senyumnya tidak berubah, terlalu lebar untuk wajah manusia normal, bibirnya seperti disambung paksa hingga pipi. Ia berkeliling mengecek setiap penumpang, yang tertidur terlebih dahulu akan dipanggil selanjutnya. Rizal meremas lututnya. Itu sudah menjadi pola. Tidak boleh tertidur. Tidak boleh. Tapi suara mesin berubah menjadi frekuensi rendah yang membuat kepala berat, seolah menina bobokan. Benny goyah, tubuhnya limbung. Gue, lelah banget. Sita segera menampar wajahnya keras. Bangun. Jangan tidur. Kau mati kalau kau tidur. Benny tersentak kaget, mulai menangis ketakutan. Tepat saat itu, suara benda jatuh dari kursi belakang terdengar. Seorang penumpang laki-laki rebah ke lorong bus, terlelap. Pintu bus terbuka tiba-tiba. Semua terdiam, bahkan tidak ada yang bernapas. Laki-laki itu mulai bergerak sendiri ke pintu, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Rizal ingin bangkit menyelamatkannya, namun Sita menahan lengannya kuat-kuat. Kalau kau ganggu, bus akan mengambil 2 orang sekaligus. Jangan. Laki-laki itu melangkah turun, dan ketika pintu menutup kembali, tubuhnya hilang begitu saja, seperti menguap. Suara speaker bergema. Tersisa 3 penumpang menuju tujuan akhir. Rizal menegang. Dia, Benny, dan Sita. Detik itu juga, ia sadar. Tidak ada jaminan mereka bertiga akan selamat, bahkan satu pun. Suara mesin kembali menderu. Bus melaju lebih cepat dari sebelumnya. Ketakutan kini bukan lagi teror luar, tetapi perlombaan untuk tetap hidup lebih lama dari rasa kantuk dan takdir kematian. Jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Kabut putih tipis mengambang di tiap sela kursi, membuat napas Arga terlihat seperti uap. Ia gemetar, bukan hanya karena suhu dingin, namun karena tatapan para penumpang lain yang kini tak lagi berusaha terlihat seperti manusia. Suara derat tulang terdengar setiap kali mereka menggerakkan kepala. Mata mereka kering, cekung, dan tatapannya kosong, seolah tidak melihat Arga namun sekaligus menyadarinya sangat jelas. Namun ada yang lebih mengerikan, kini tak ada lagi suara mesin bus. Tak ada suara ban menyentuh aspal. Seolah bus mengapung, melaju tanpa roda, tanpa sopir, tanpa aturan dunia nyata. Arga memandang ke depan. Jalan yang terlihat dari kaca depan bukan lagi jalan raya. Semuanya hitam, hanya diterangi lampu bus yang berkedip-kedip. Tak ada pohon, tak ada gedung, tak ada tanda kehidupan. Seperti bergerak melalui lorong tak berujung. Ia mencoba memanggil Niko pelan. Nik, ini apa? Kita mau kemana? Niko menelan ludah. Wajahnya pucat. Aku nggak tahu. Tapi semua mirip kisah yang pernah aku baca di forum. Tentang bus kecelakaan yang tetap beroperasi. Arga hampir pingsan mendengarnya. Niko melanjutkan dengan suara bergetar. Di cerita itu, bus ini cuma ambil penumpang yang bukan naik dari terminal. Mereka jadi pengganti penumpang yang tewas saat kecelakaan dulu. Kalau kita ikut sampai tujuan, kita nggak bakal turun lagi. Arga menutup mulutnya agar tidak menjerit. Tiba-tiba, Adinda menoleh. Lehernya berputar terlalu jauh, seperti tidak punya batas gerak manusia. Senyum lebarnya kembali muncul. Kalian terlihat ketakutan, bisiknya dengan suara menggelegar meski bibirnya hanya bergerak sedikit. Aku suka penumpang baru yang masih hidup, mereka lebih segar. Salah satu penumpang Arga muntah saking takutnya. Seorang pria tua dengan wajah terbakar di salah satu sisi, kulitnya meleleh seperti lilin. Ia bertanya dengan suara dalam yang terdengar serak. Kalian naik dari halte ya? Bukan dari terminal? Arga dan Niko kaku tidak menjawab. Penumpang lain ikut mendekat. Kali ini, wanita parubaya mengenakan kalung rosario yang patah dan masih meneteskan air, entah keringat atau darah. Kami dulu naik seperti kalian, lelah pulang kerja. Kami pikir bus ini jalan pintas. Begitu bangun, kami sudah sampai di tempat yang bukan dunia. Duh Gusti, jangan, Arga berbisik pelan sambil menangis. Penumpang berwajah terbakar memegang lengan Arga, dan kulit tangannya dingin seperti mayat. Jangan tidur. Jangan tertidur apapun yang terjadi.
Arga menepis tangannya dan memeluk Niko. Kalau kita nggak boleh tidur, berarti harus begadang sampai turun kan? Niko menggeleng. Wajahnya hampir tanpa darah. Masalahnya, bus ini nggak pernah benar-benar berhenti. Bus berdecit tiba-tiba. Lampu dalam padam beberapa detik, lalu menyala lagi. Dari pengeras suara terdengar suara sopir, meski mereka tahu tak ada siapapun di balik kemudi. Halte terakhir sebelum tujuan. Bersiap turun. Semua penumpang yang sudah seperti mayat berdiri perlahan, menyiapkan barang bawaan yang membusuk dan berlumut. Mereka menunggu. Bus berhenti perlahan. Tapi dari jendela, tidak ada halte. Yang ada hanya lautan kabut, tanah hitam, dan ratusan benda menggantung dari langit seperti ayunan. Ketika bus berhenti total, barang-barang gantung itu mulai bergoyang pelan, mayat yang tergantung. Arga berteriak histeris. Niko memeluknya agar tidak menabrak kaca. Adinda mulai tertawa pelan, kepalanya kembali miring hingga hampir menyentuh bahu. Bagian paling indah dari perjalanan adalah saat semuanya berakhir. Penumpang lain mulai turun satu persatu dengan gerakan kaku. Saat kaki pertama mereka menyentuh tanah hitam, tubuh mereka langsung membusuk, menjadi bagian dari kubangan mayat di bawah tanah. Arga menggedor pintu samping dengan panik. Buka. Buka pintunya. Namun pintu tetap terkunci. Penduduk bus mulai menoleh ke arah Arga dan Niko. Satu persatu, wajah mereka kini kosong tanpa ekspresi, seolah ingin membawa mereka ikut turun. Adinda mendekat, rambut panjangnya menyeret ubin lantai. Kalian dapat tempat duduk paling spesial, kursi penumpang pengganti. Arga histeris, mencakar bangku, lantai, apapun. Niko menatap Arga dengan air mata deras. Ga, kalau kita tunggu sampai pintu kebuka, kita mati. Mereka berdua sadar, mau tidak mau mereka harus melawan sesuatu yang bukan lagi manusia, jika ingin pulang. Dan waktu mereka tinggal sedikit. Sebab bus perlahan mulai bergerak lagi, dan tujuan berikutnya bukan lagi kota. Melainkan tempat semua penumpang terakhir berakhir, kematian itu sendiri. Namun kali ini lebih cepat, terlalu cepat, sampai tubuh Arga dan Niko terlempar ke kursi. Seluruh penumpang lain kembali duduk, namun mereka tidak lagi berpura-pura hidup. Semua kepala memiring, leher terkulai, tangan dingin menggantung di samping kursi. Mereka seperti boneka rusak, tapi masih melihat. Setiap mata cekung itu kini menatap Arga dan Niko seolah menunggu sesuatu. Di pengeras suara terdengar suara sopir, suara yang jelas bukan manusia. Serak, rendah, seperti berasal dari dalam tanah. Perjalanan menuju tujuan akhir telah dimulai. Semua penumpang harap bersiap. Niko mencengkeram tangan Arga. Ga, kita harus turun sebelum sampai. Kalau tujuan akhir tercapai, kita gak akan pernah kembali. Arga masih terpaku ketakutan, tapi kemudian suara Adinda yang melengking lembut terdengar dari bangku depan. Tidak ada cara turun sebelum tujuan. Yang bisa turun hanya yang digantikan. Arga dan Niko langsung sadar apa maksudnya. Penumpang bus ini tidak akan berhenti sampai menemukan dua korban baru sebagai pengganti mereka. Arga merasakan sesak napas, tiba-tiba mual. Ia memaksa berdiri, mondar-mandir di lorong bus meski lututnya gemetar. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu di kaca spion besar di depan. Bayangan-bayangan hitam sedang berlari mengejar bus. Kakinya panjang, tidak memiliki wajah, dan bergerak sangat cepat meski bus sedang melaju gila-gilaan. Apa itu, Nick? Apa itu? Arga berbisik keras. Niko menggeleng dengan ketakutan yang melumpuhkan. Bukan hantu penumpang lagi, itu roh-roh penagih. Mereka bagian dari kecelakaan, orang-orang yang nggak ditemukan mayatnya. Mereka nggak pernah dikubur. Mereka tersesat. Tiba-tiba tubuh bus terguncang. Benda tak terlihat seperti melompat ke dinding luar, menggaruk besi dengan suara berderit mengiris telinga. Besi bus tergores, masuk semakin dalam. Roh-roh itu mencoba mendobrak. Arga panik sepenuhnya. Kita harus buka pintu darurat. Ia berlari ke bagian tengah bus, sekarang menarik tuas pintu darurat yang berada di atas jendela. Tali itu bergoyang, tapi pintu tidak bergerak. Tidak ada bunyi mekanis. Lampu bus berkedip sekali. Suara sopir terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti sedang menahan tawa. Semua pintu darurat dinonaktifkan selama perjalanan menuju kematian. Harap tetap duduk. Adinda tertawa pelan, tapi matanya menangis darah.
Kalian jadi makin menarik. Kalian berjuang, bukan menyerah. Itu membuat keberangkatan kami jauh lebih berarti. Kalimat itu membuat Niko tersadar, penumpang bus ini ingin digantikan. Mereka ingin turun. Mereka ingin bebas. Dan satu-satunya cara bebas adalah mencari 2 korban hidup sebagai penumpang baru. Niko berbisik cepat ke telinga Arga. Kalau mereka ingin kita menggantikan mereka, berarti mereka butuh kita mati di atas bus. Kalau kita tetap hidup sampai tujuan, mereka tetap terjebak. Arga menyeka air mata. Artinya, kita bukan yang terjebak. Mereka yang panik. Untuk pertama kalinya, Arga melihat ketakutan di wajah para penumpang. Bukan marah, bukan haus darah, ketakutan karena mereka takut gagal pulang. Tubuh bus kembali bergetar keras. Suara logam berderak. Salah satu roh tanpa wajah berhasil menembus kaca luar, kepalanya seperti asap tebal menusuk masuk ke dinding bus. Ia menjerit, bukan suara manusia, suara ribuan mulut sekaligus. Berikankan kami kursi itu. Penumpang bus mulai panik, bukan mengejar Arga dan Niko, tapi menghalau roh-roh dari luar. Mereka melawan dengan tubuh mayat mereka, menahan agar makhluk itu tidak masuk. Ada yang dicabik, ada yang jatuh ke lantai tapi bangkit lagi, ada yang tubuhnya sobek namun antara roh penumpang dan roh pencari korban. Niko menyambar tas punggungnya dan menghantamkan ke jendela. Kacanya retak, tapi tidak pecah. Gak, kita harus pecahkan jendela. Kalau bus berhenti, kita mati. Arga membantu memukul jendela berulang-ulang. Retakan makin besar, tapi jendela masih menahan. Dari belakang bus, penumpang berwajah terbakar mendekat sambil membawa sesuatu, palang besi yang ia cabut dari dinding. Ia menyerahkannya pada Niko. Dengan suara seperti napas yang berderak, ia berkata, "Kalian harus lari. Kami sudah terlalu lama di sini. Kami ingin mati, sungguhan." Niko ragu menerima besi itu, karena ia sadar, penumpang bus tidak mau membunuh mereka. Tidak mau mereka mati. Mereka ingin mereka selamat, agar para arwah bisa gantikan kursi mereka. Arga menatap semua penumpang itu penuh iba. Apa kalian ingin bebas? Semua kepala mengangguk lemah. Adinda mendekat, kali ini wajahnya lembut, seakan manusia lagi untuk sesaat. Kecelakaan itu, kami terperangkap di antara hidup dan mati. Tidak ditemukan, tidak dikenang. Kami tidak pergi, karena tidak tergantikan. Air mata mengalir dari mata Arga. Niko berteriak, sadar satu hal. Kalau kita turun dengan selamat, berarti ada 2 korban baru yang belum ditemukan. Selama kursi bus kosong, kalian tidak akan pergi. Semua penumpang mulai menangis, suara ratusan orang mengerang dalam azab. Tiba-tiba bus mengerem mendadak. Lampu depan menyinari sesuatu. Gerbang hitam setinggi gedung, bentuknya seperti rongga mulut raksasa. Pengeras suara berbicara. Kita tiba di tujuan. Semua penumpang hidup harap bersiap. Arga dan Niko tahu. Mereka hanya punya satu kesempatan kabur, tepat sebelum bus masuk gerbang itu. Dan satu pukulan kuat pada kaca, bus bisa menentukan beberapa meter sebelum gerbang hitam raksasa yang menganga seperti mulut iblis. Dari celahnya mengalir angin panas bercampur bau daging terbakar. Arga dan Niko menggigil, tapi mereka tahu, ini kesempatan terakhir. Niko menggenggam palang besi yang diberikan penumpang berwajah terbakar. Kalau kita gak pecahkan kaca sekarang, tamat. Arga mengangguk walau takutnya hampir membuat lututnya lemas. Ko, kita lakukan bersama. Niko mengangkat besi dan menghantam kaca jendela berkali-kali. Retakan makin besar. Kaca melengkung keluar. Hanya satu pukulan lagi. Tapi tiba-tiba 2 tangan mayat mencengkram palang besi itu. Adinda. Wajahnya kini benar-benar terdistorsi. Rahang terbuka hingga pipinya robek. Jangan pergi. Kalau kalian kabur, kami tetap terperangkap. Penumpang lain yang sebelumnya membantu kini mendekat, meraih tangan Arga dan Niko, bukan untuk menahan mereka, tapi memohon. Wajah sedih, mengiba, penuh keputusasaan selama puluhan tahun. Pria berwajah terbakar jatuh berlutut. Jangan biarkan kami terus hidup dalam kematian. Gantikan kami, biarkan kami pergi. Arga terdiam, ia tidak tega. Mereka tidak jahat. Mereka bukan monster sejak awal. Mereka korban yang ingin dibebaskan.
Arga memandang wajah Adinda. Di antara kita ada yang harus mati, agar kalian bebas ya. Adinda menangis darah sambil mengangguk cepat. Itu satu-satunya jalan, sejak kecelakaan 17 tahun lalu. Niko melempar besi ke lantai. Kalau begitu, kita tetap di sini. Arga kaget. Kok, apa maksudnya? Niko menarik nafas gemetar, menahan amarah ketakutan, tapi suaranya mantap. Aku gak bisa ninggalin orang yang udah tersiksa 17 tahun. Kalau harus ada yang mati, aku siap. Arga langsung menarik baju Niko. Gila kamu? Kamu mau mati cuma karena rasa kasihan? Bukan cuma kasihan. Aku lelah hidup seperti ini ga? Aku cuma pura-pura kuat di depan kamu. Hidupku berantakan. Orang tua aku gak peduli, aku gak punya siapa-siapa, kecuali kamu. Kalau aku mati untuk nyelamatin kamu, setidaknya hidupku ada gunanya. Arga seperti ditampar petir. Seluruh bus hening, bahkan roh-roh di luar terdiam mendengarkan. Arga menjerit putus asa. Bodoh. Kamu pikir aku mau hidup sendirian tanpa kamu? Kalau kamu mati buat aku akan bunuh diri di dunia nyata buat nyusul kamu. Niko terbelalak. Tak bisa berkata-kata. Arga memeluk Niko erat, histeris, menangis keras. Kita mati atau hidup, harus sama-sama. Jangan lakuin hal bodoh ini. Adinda memisahkan mereka dengan kasar. Kalian manusia selalu egois. Kalian ingin bahagia, tapi kami dibiarkan menderita selamanya. Tiba-tiba penumpang lain mulai marah, berdiri, mendekat. Suara mereka menggema seperti badai. Turunkan mereka. Gantikan kami. Kami ingin bebas. Bus mulai bergerak sendiri, perlahan memasuki gerbang hitam. Jika bus menembus gerbang itu, semua penumpang hidup di dalamnya akan langsung mati. Roh dari luar merangsek masuk ke dalam bus, mengoyak besi, menyeret beberapa penumpang bus keluar, arwah penumpang melawan sekuat tenaga karena tidak ingin direbut kursinya. Bus kacau balau. Arga meraih palang besi dan memukul kaca sekali lagi. Jendela retak besar, hampir pecah. Niko memegang bahunya. Kalau kita bisa kabur, mereka tetap menderita. Kita egois ga? Arga menggeleng keras. Kita gak wajib mati untuk mereka. Orang hidup gak harus mengorbankan hidupnya untuk arwah. Mereka korban kecelakaan, bukan salah kita. Bus semakin dekat dengan gerbang, 20 meter. 15. 10. Adinda menjerit panjang, suaranya membuat kaca bergetar. Kalian harus menggantikan kami dengan air mata, dan wajah yang menunjukkan keputusan. Arga tahu wajah itu. Wajah, selamat tinggal. Niko berlari ke belakang bus, menuju pintu belakang yang terbuka sedikit karena roh-roh menyerangnya. Ga, aku pergi duluan. Biarkan aku jadi penggantinya. Arga berteriak seperti kehilangan tubuhnya sendiri. Niko jangan. Tanpa pikir panjang, Arga melempar palang besi ke jendela dan menabraknya dengan tubuhnya sendiri. Kaca pecah sepenuhnya. Angin dari luar menghantam tubuhnya. Arga meraih bahu Niko tepat sebelum ia meloncat. Mereka bergumul di lorong bus, berebut bukan untuk menyelamatkan diri tapi untuk menyelamatkan satu sama lain. Bus tinggal 5 meter dari gerbang. Udara panas neraka menyengat. Semua roh menjerit. Arga memeluk Niko sekuat tenaga. Kita keluar bersama. Sekarang, mereka berlari ke jendela pecah, kaca merobek kulit, darah mengalir, tapi mereka melompat keluar. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Di udara, saat mereka terlempar keluar jendela, Arga mendengar suara terakhir dari pengeras suara. 2 penumpang hidup berhasil turun. Perjalanan ditutup. Tidak ada pengganti kursi. Lalu, bus masuk gerbang dan menghilang. Tak ada ledakan. Tak ada suara. Seolah bus itu tak pernah ada. Arga dan Niko jatuh berguling ke tanah aspal jalan raya, tubuh mereka lecet berdarah, tapi hidup. Namun ketika Arga menoleh ke belakang, di kejauhan, bus yang sama muncul lagi, perlahan melaju ke arah halte tempat mereka dulu naik. Seolah kembali mencari korban berikutnya. Arga merasakan darah raya, napas tersengal, tubuh penuh luka.
Lampu-lampu mobil dari kejauhan tampak seperti cahaya surga setelah kegelapan mengerikan yang baru saja mereka alami. Nico terbaring di sampingnya, memegangi lengannya yang robek kaca. Mereka hidup. Mereka berhasil keluar. Namun keduanya tidak merasakan kemenangan. Tidak ada rasa lega. Hanya diam panjang, dan ketakutan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Nico berkata dengan suara gemetar, "Ga, itu nyata. Semua yang kita lihat barusan nyata." Arga mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Setiap kali ia menutup mata, wajah Adinda muncul, tersenyum pedih, berharap mati, berharap digantikan. Semua penumpang itu bukan monster. Mereka hanya korban. Dan kini Arga merasa seolah pengkhianat. Sebuah truk melintas dan berhenti. Sopir keluar, panik melihat kondisi mereka. Setelah banyak pertanyaan dan kebingungan, Arga dan Nico akhirnya diantar ke rumah sakit terdekat. Di ruang perawatan, tubuh mereka dibalut perban. Polisi datang memeriksa. "Kalian bilang, jatuh dari bus?" Di area itu, tidak ada bus beroperasi melewati jalan itu malam ini. Arga dan Nico saling berpandangan. Mereka diam. Polisi meninggalkan ruangan, menganggap mereka berhalusinasi karena syok. Namun kenyataan terlalu jelas untuk disangkal. Kaca yang menancap di tubuh mereka adalah kaca jendela bus tua, bukan kaca bus modern. Dokter pun bingung. Malam itu, di ruang rumah sakit, Arga tak bisa tidur. Walau ia memejamkan mata, telinganya seolah masih mendengar. "Kami ingin bebas." Nico terbangun dari mimpi buruk sambil berteriak. Tubuhnya gemetar. Arga memeluknya erat. "Kita selamat kok, kita selamat." Tapi Nico tidak menatap balik. Matanya menatap lurus ke arah pintu kamar. Arga menoleh. Pintu kamar terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dengan dada seketika sesak, Arga berjalan mendekat, lalu berhenti jauh di ujung. Nampak siluet bus abu-abu tua, tidak bergerak, tenang, lampunya menyala. Kursi sopir kosong. Pintu depan terbuka lebar. Arga mematikan lampu kamar, menutup pintu, menangis tanpa suara. Bus itu mengikuti mereka. 3 hari kemudian, mereka memutuskan pulang ke rumah masing-masing, mencoba menjalani hidup normal. Namun hidup tidak lagi normal. Pada malam pertama di rumah, Arga mendengar klakson jauh, klakson bus yang pernah ia dengar saat pertama kali naik. Bunyi itu terdengar lagi malam kedua, malam ketiga, makin dekat. Dan mimpi terburuk terjadi pada malam keempat. Arga terbangun di kamar tengah malam, bukan karena suara klakson, tapi karena suara pemberitahuan bus yang begitu ia kenal. Penumpang baru akan segera dijemput. Ia turun ke lantai bawah rumah, gemetar. Lampu rumah mati mendadak. Dari jendela depan, Arga melihat bus berhenti tepat di depan pagar rumah. Kursi penumpang 2 baris depan kosong, tempat ia dan Nico dulu duduk. Pintu depan bus terbuka pelan dan suara sopir terdengar. Masih ada 2 kursi kosong. Arga mundur, menutup tirai, dan menangis ketakutan. Ia menelepon Nico tanpa pikir panjang. "Ko, bus itu nyari kita lagi. Bus itu di depan rumahku." Nico diam lama sebelum menjawab, suaranya seperti tenggelam dalam emosi. "Ga, bus itu juga ada di depan rumahku." Arga semakin hancur. "Jadi kita masih jadi targetnya?" Nico menarik napas pelan. "Bukan itu. Kursi bus itu ingin 2 korban baru. Selama kursi masih kosong, dan kita masih hidup, bus itu akan terus mengejar kita. Sampai kita digantikan." Arga jatuh berlutut, seluruh tubuh bergetar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ada jeda panjang sebelum jawaban datang. Nico berkata dengan suara yang bukan tangisan dan bukan kemarahan, hanya penyerahan. "Bus itu butuh 2 orang, siapapun. Tidak harus kita." Kalimat itu membuat darah Arga jika ada 2 korban baru yang menggantikan mereka. Arga berbisik, "Ko, jangan bilang kita harus menjebak orang lain." Nico tidak menjawab. Dan itu lebih menakutkan daripada "ya." Telepon terputus. Seminggu kemudian, berita mulai muncul di media lokal. 2 remaja hilang setelah naik bus malam yang tak tercatat dalam rute resmi. Di foto, Arga melihat terminal bayangan yang sama, halte sepi tempat dulu ia dan Nico menunggu. Wajah 2 remaja hilang itu terpampang jelas.
Mereka tersenyum ceria, sepasang sahabat. Arga menutup mulut menahan muntah, ia tahu apa yang terjadi. Bus itu sudah menemukan 2 penumpang pengganti. Malam itu, tak ada suara klakson. Tak ada bus di depan rumah Arga. Kutukan telah berpindah, bukan hilang. Arga menangis keras di dalam kamarnya, menghantam lantai tanpa daya. Ia menyadari kebenaran paling mengerikan. Arwah penumpang tidak berbohong. Mereka ingin bebas. Bus tidak berhenti. Ia hanya berpindah korban. Di antara isaknya, Arga berkata lirih. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita. Lalu ia menerima pesan dari Niko. Ga, jangan merasa bersalah. Kita cuma ingin hidup. Sekarang kita bebas. Jangan pernah jawab klakson bus kalau kau dengar lagi. Bus itu nggak bisa memaksa naik. Dia cuma bisa mengundang. Arga ingin membalas pesan itu tapi Niko terakhir terlihat online 2 menit lalu. Pesan terakhir muncul. Selamat tinggal Ga. Lalu akun Niko menghilang. Nomornya tidak aktif. Alamat rumahnya kosong. Niko lenyap menebak apa yang terjadi. Niko memilih menjadi penumpang pengganti untuk 2 remaja itu. Dan di suatu tempat, jauh dari dunia manusia. Niko kini duduk di kursi bus hantu, menunggu 2 jiwa berikutnya. Arga berdoa agar tak pernah lagi mendengar klakson bus itu. Namun pada suatu malam, tepat pukul 02.33, klakson panjang terdengar lagi. Bukan dari luar rumah. Dari depan kamarnya. Penumpang terakhir. Waktunya berangkat. Tapi perjalanan bus hantu tidak akan pernah berakhir. Dan mungkin, suatu malam, kamu akan mendengar klakson yang sama. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Bis Malam berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.